menakdirkan dengan teriakan aja, pohon itu langsung tumbang dan hancur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk SMP Amalia? Yang pertama, ini dia. Belajarlah dari orang-orang Solomon. Tanpa kalian tulis pun kau akan ingat sampai kapanpun. Orang Solomon itu walaupun dikatakan negara termiskin, walaupun dikatakan negara terpuruk se-Asia Pasifik, tapi mereka belajar untuk mengoreksi dirinya sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Saya ulangin ya. Jangan terlalu banyak mengoreksi orang lain. Belajarlah mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Saya ulangin ya. Belajarlah mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Yang kedua, suksesnya orang Solomon, walaupun dikatakan negara termiskin, karena dia menikmati proses belajarnya tanpa banyak protes. SMP Amalia pilih mana nak? Proses atau protes? Nikmati proses. Jadi SMP Amalia ini ikuti apa yang dikatakan bapak-bapak guru, ikuti peraturan-peraturan di dalamnya tanpa banyak protes. Dan yang ketiga, orang Solomon itu sukses karena dia punya kunci yang terakhir. Apa itu? Dia pintar merasa, bukan merasa pintar. Jangan sampai generasi SMP Amalia dia merasa dirinya sebagai orang pintar. No, itu bukan anak Amalia banget. Dia harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Kalau ada yang merasa pintar daripada yang lain, dia lebih pintar daripada yang lain, merasa dirinya paling pintar, berarti ada yang error. Tuh lihat orang Solomon kan, dia pintar banget merasakan, bukan merasa pintar. Tulisan ini menarik loh kan, udah ditulis oleh puluhan dan ribuan orang dari titik Sabang sampai titik Papua. Sekarang siap ya kak ya, dibuka alat tulisnya, ambil halaman baru kak, new page there, tanpa ada tulisan apa-apa, kertasnya kosong, dan silakan kalian tulis ada item-item ini. Yang pertama, inspirasi terbaik dari histori Bumi Solomon. Dicatat ya. Semuanya sudah bawa pulpen dan buku tulisnya tadi kan? Yang tidak bisa melihat layar, tulisannya adalah inspirasi terbaik dari histori di Bumi Solomon. Hari ini segmen ketiga kita mendengar cerita Solomon, tapi ada hikmah di balik cerita orang Solomon. Walaupun dikatakan negara termiskin, tapi dia punya powerful yang kuat. Yang pertama, orang Solomon itu dia belajar mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Silakan dicatat karena generasi berkarakter yang semangat belajarnya pasti sering mengoreksi dirinya sendiri tanpa disibukkan untuk mengoreksi orang lain. Silakan dicatat. Dicatat Sudah? Yang kedua, ini paling mudah banget, hanya 2 kata. Ada yang masih ingat? Proses dan pintar. Ini dia bingung. Protes versus proses. Dan semua sudah sepakat untuk memilih kata apa?
menikmati proses tanpa banyak protes. Silakan dicatat. Sampai kapanpun you akan ingat dengan dua kata ini. Oh iya, kata Pak Happy, saya nggak boleh banyak protes di SMP Amalia ini. Saya harus menikmati proses. Kelas? Sudah? Ini yang terakhir. Ada yang masih ingat? Anak SMP Amalia harus pintar merasa. Bukan pintar, bukan merasa pintar. Silakan dicatat. Kalau you ingin sukses, harus pintar merasakan apa yang dirasakan orang lain. Berbagi dengan orang lain, berbagi dengan orang-orang sekitar. Bukan merasa pintar. Karena orang yang pintar merasa, pasti dia akan menikmati proses. Gak pernah banyak protes. Orang yang pintar merasa, pasti dia akan terus mengoreksi dirinya sendiri. Sudah? Simpan kembali alat tulisan. Disimpan di depan. Fokus kembali. 3, 2, 1. Duduk dengan tegak. Stand by. Ketika kami tanya bergerak atau tertinggal, maka SMP Amalia akan menjawab apa? Ketika ditanya bergerak apa tertinggal, jawabanmu adalah karena kalian yakin, ya Allah, saya memilih bergerak karena Allah yang sudah menggerakkanku. Dari kelas 1, 2, 3, 4, sampai 6. Sekarang kelas 7. Allah yang menggerakkanmu, nah. Sekarang kita lihat, apa buktinya Allah menggerakkan alam ini? Salah satunya adalah, bisa kita lihat. Semua tak bisa mengelak. Anak kelas 7, you gak bisa mengelak. Anak kelas 7 suka atau kau gak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Teman-teman yang di belakang juga pasti hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Nah, namanya ini adalah Yahoo. Kau nggak tahu itu. Kau belum lahir mungkin. Ini zaman jahiliyah, zaman Abu Jahal megang internet. Sekarang orang-orang bukan ke Yahoo lagi, karena ada yang lebih aktual. Namanya apa? You know that, karena zaman hari ini. 10 tahun yang lalu, dulu handphonenya ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Pinter. Ini handphone zaman dulu, Kak. Sekarang handphonenya udah keren-keren, kau nah? Android atau apa handphonenya? Dulu handphonenya, nih handphone zaman Firaun. Ya saja. Ini handphone kalau berat kali itu kawan. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Kita coba ya. Dulu, hey, jangankan waktu kelas 7, dulu Kak, waktu kelas 5, kelas 3, kelas 2, dulu kau nak pulang dari SD, ya kan? Baju merah putihnya disimpan, kau ganti baju, kau menuju ke musola, dan kostum anak-anak dulu, beberapa tahun yang lalu, pasti ada yang pernah pakai ini. Hei, siapa anak MPLS 2024 yang dulu pernah pakai kostum yang sarungnya kayak gini? Angkat tangan, jujur. Oh, anak-anak keren ini. Atau jangan-jangan Putri ada yang pernah pakai kostum seperti ini? Enggak. Seru kan? Sarungnya multifungsi. Bisa pakai sholat, bisa pakai ninja, buat tinju juga bisa. Ya kan? Itu dulu. Kau masuk ke SMP Amalia, pasti udah berbeda. Karaktermu udah berbeda. Jangan sampai. Sekarang anak-anak TK kostumnya nggak seperti ini, nah. Mereka kostumnya pasti kayak gini. Ya kan? Coba uji kekompakan SMP Amalia. Ingat gak sih nak, waktu masa kecil, waktu kau TK, dulu kau bangga banget bikin lukisan. Lukisan anak TK dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Coba ada yang bisa menambah? Lukisan anak TK itu adalah ada 2 gunung, di atasnya ada apa? Matahari, di samping matahari ada apa?
Di depan gunungnya ada apa? Di samping sawahnya ada apa? Ini kan yang kau maksudkan? Siapa yang pernah menggambar lukisan ini angkat tangan? Semuanya pasti pernah merasakan. Andai kan lukisanmu sampai hari ini di kelas 7 masih kayak gini, berarti kau tertinggal. Nggak update, nggak di-upgrade. Gitu-gitu aja. Apa maksudnya Pak Hebi? Perubahan ini nggak akan pernah berhenti. Nah, kenapa ada MPLS? Saatnya kau mengenal lingkungan sekolah di SMP Amalia. Kenapa ada MPLS? Saatnya kau harus berubah. Kau bukan SD lagi. Kenapa ada MPLS? Saatnya kau untuk mengenali guru-gurumu harus berubah. Nah, hijrahkan pola pikirmu lebih dewasa. Kalau pola pikirmu sama dengan 3 tahun yang lalu, kembalilah kau ke SD. Apa maksudnya? Kita lihat ya, sebentar ya. Kenapa banyak yang pengen ikutan hari ini? Karena mereka ingin mengambil segmen yang ini. Coba lihat gambar ini, dan you melihatnya dengan hati bukan dengan mata. Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan kita? Ini tayangannya. Review otak kita dalam 3 menit. Oke? Simpan apapun yang ada di tangannya. Sit nicely please. Duduk dengan nyaman. Kita lihat ya. Apa buktinya? Allah sudah menggerakkan kita. Ini gambarnya. Beberapa tahun silam, you kostumnya nggak kayak gini. Pasti pernah pakai kostum TK. Betul? Oh, dibanggakan banget kan pagi itu kan aroma parfum pagi-pagi waktu TK. Kau salaman dengan ibumu. Bu, aku sekolah dulu. Kata ibumu, hai nah, kamu harus sekolah ya, sayangnya di sekolah ya. Jam 9.30 kau sudah pulang dari bangku TK. Saat itu Allah menggerakkanmu setelah TK masuk ke titik 6 tahun yang lalu. Kau menggunakan kostum merah putih yang seperti kau pakai hari ini. Kau rindukan dengan kostum itu kan? Yang pernah kau pakai 6 tahun lamanya di bangku SD. Yang setiap pagi setelah sarapan, kau pernah jabat tangan orang tuamu sambil mengatakan, Bunda, aku sekolah dulu. Bundanya bilang, nah hati-hati di sekolah nak ya, nanti ibu jemput ya nak ya. Nah, nanti bekalnya nanti ibu kirim ya nak ya. Ya ya. So, dengarkannya bukan ada telinga, tapi hati kawan. Ini udah besar ini. Ketika saya munculkan gambar ini, anak-anak di luar sana mereka bangga dengan kostum putih birunya. Seperti kau masuk di SMP Amalia, kau bangga dengan kostum yang kau bangga kan? Kakak-kakak di luar sana, mereka bangga dengan kostum putih abu-abunya. Nanti suatu saat dia juga akan bangga dengan kostum ketika udah selesai kelas 9. Ketika aku udah selesai, pasti you bilang, Pak Chandra, maaflah Pak Happy, tolonglah. Itu seragam sekolah udah aku simpan Pak Chandra. Aku sudah masuk ke SMP Amalia ini, walaupun aku baru beberapa hari dan impianku satu Pak Chandra. Aku membayangkan Pak Happy nanti 3 tahun lagi aku di SMP Amalia, aku di wisuda Pak Chandra. Aku tak akan lupa dengan guru TK ku Pak Hebi. Aku tak akan lupa dengan guru SD ku. Aku tak akan lupa dengan guru SMP ku Pak Hebi Chandra. Aku nanti 3 tahun lagi kelas 9 selesai aku wisuda Pak Chandra. Bukankah itu impian anak-anak generasi MPLS? Walaupun kau baru masuk, tapi kau bangga. Tapi ini terjadi di mana pun. Saya MC Kak. Saat itu di sayap kanan saya teriak, prosesi wisuda dimulai. Hey people, apa yang terjadi? Di belakang ada yang teriak. Dia angkat tangannya sambil mengatakan, Pak Chandra, jangan mulai dulu acara wisudanya mas. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra, tolong tunggu sebentar aja Pak Ebi. Ternyata nunggunya bukan sebentar, kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Dan dia terlambat di hari wisuda. Pasti bertanya, kenapa Pak Evi kok bisa terlambat? Habis sholat subuh, dia masih pakai toganya, dia pegang tangan ayahnya, sambil mengatakan apa? Pak, waktu TK wisuda kok hadir.
Waktu SD aku wisuda kok udah hadir, SMP hadir, sekarang aku udah kuliah Pak. Aku mohon Bapak hadir di acara wisuda aku. Aku mohon Bapak hadir di acara wisuda aku. Walaupun ibu sudah tiada, tapi aku yakin Bapak bisa hadir di acara wisuda aku. Itu apa jawaban Bapak? Nah, aku tak punya uang untuk naik angkutan jauh ke kampusmu ini. Kita harus nyiapin uang untuk angkutanmu. Anak itu bilang apa? Tenang Pak, habis sholat subuh kita akan berjalan Pak 1 jam 30 menit. Kita akan menelusuri dinginnya tanah Manado. Aku siap membawa kursi rodamu. Dan sampailah ke kampus setelah jalan kaki hampir 1 jam 30 menit. Nah, ingatkah? Lihatnya tak cukup dengan mata, tapi dengan hati. Siapa pemuda hebat yang terlambat di hari wisuda dan dia tega dan siap dengan ikhlas untuk membawa ayahnya berjalan kaki dengan menggunakan kursi roda hampir 2 jam menelusuri dinginnya tanah Manado. Ini orangnya. Engkaulah nafasku yang menjadi. Coba perhatikanlah. Bisakah impianmu menembus ruang dan waktu, bukan hanya waktu SMP? Bukankah ini impian generasi hari ini? Dia ingin berikan kebahagiaan untuk orang tua yang dia bangga. Dia rela jalan kaki 2 jam membawa kursi roda sang ayah dan menelusuri dinginnya tanah Manado. Pasti bertanya Pak Happy, kapan itu terjadi? 2018, wahai SMP Amalia. Ayah ini menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Ayah ini menggunakan baju yang sederhana, tapi cintanya yang istimewa kan? Bukankah ini impian generasi hari ini? Pasti ibu bertanya, Pak Chandra, kapan itu terjadi? Ya, 2018. Kekesalan peserta hari itu berubah menjadi cinta. Tayangan ini kami bawa ke salah satu kampus di ujung sana, kawan. Tayangan yang kalian tonton barusan, saya bawa ke salah satu kampus, ditonton oleh ribuan pasang mata di kampus namanya UIN Araniri, Aceh. Tayangan barusan yang kau lihat, itu ditonton ribuan pasang mata di kampus UIN Araniri, Aceh. Hey people, tiba-tiba apa yang terjadi? Setelah tayangan itu selesai, tiba-tiba ada seorang katakan, Pak Chandra, aku besok akan diwisuda Pak Happy. Sedih kami melihat tayangan barusan Pak Chandra. Kami sudah hampir selesai masa kuliahku. Besok aku akan wisuda dan aku berjanji Pak Chandra, aku akan berikan togaku ini untuk ayah bundaku Pak Happy. Nanti ketika namaku disebut, maka aku akan maju ke depan, akan berikan togaku untuk ayah bundaku. Siapa itu? Rina Maharani. Tapi Allah berkehendak lain. Habis sholat subuh, duha, dia menggunakan toganya. Dia berkata kepada ibunya, ibu harus sehat bunda, harus panjang umur bu. Nanti kau akan melihat aku nanti di wisuda. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Rina Maharani tiba-tiba sakit detik-detik mau di wisuda. Toga sudah dia pakai. Akhirnya dia tak bisa lanjut ke area lokasi acara wisuda. Karena apa? Sakit dan meninggal dunia hari itu 2 jam sebelum wisuda. Toga yang sudah dia pakai dilepas oleh ibunya. Toga yang sudah dia pakai diganti menjadi kain kafan.
Acara berlanjut, disebutkan nama almarhumah Rina Maharani. Ketika disebutkan namanya, tiba-tiba ada seorang ayah. Dia lari di belakang aula. Dia narik jas kami sambil mengatakan apa? Mas MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Proses pemakaman putriku sudah selesai, tapi izin Mas MC, ketika disebutkan nama putriku almarhumah tadi, izinkan aku naik ke atas panggung untuk mengambil ijazah sang almarhumah putri kebanggaanku dari keluarga. Dia adalah sarjana terbaik walaupun dia sudah almarhumah. Ayah itu naik ke atas panggung dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Dia adalah sarjana terbaikku. Kapan itu terjadi? Bulan Februari 2019. Rina Moharani, wanita pasti 18 Rina Moharani, selanjutnya termasuk pada tanggal 5 Februari 2019. Tidak terdapat orang lain